Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianatul Ma'awinah dengan NIM. Saya berasal dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Di sini, saya akan memaparkan beberapa materi yang sangat krusial dalam hal akuntansi manajemen dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Let's check it out! Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya bos-bos di perusahaan besar nentuin harga produk atau mutusin buat buka cabang baru? Nah, jawabannya ada di akuntansi manajemen. Hari ini aku bakal jelasin apa itu akuntansi manajemen, bedanya sama akuntansi keuangan, dan contoh nyatanya di dunia kerja. Yuk simak baik-baik! Pertama, kita bahas definisinya dulu. Kalau menurut aku pribadi, akuntansi manajemen itu kayak asisten pribadi bagi para manajer. Tugasnya bukan cuma catat transaksi, tapi lebih ke mengolah data keuangan jadi informasi yang renyah buat masa depan. Jadi, fokusnya bukan tentang apa yang sudah terjadi, tapi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya supaya perusahaan makin cuan dan efektif. Lalu, apa bedanya sama akuntansi keuangan yang biasa kita pelajari? Biar gampang, kita lihat tabel perbandingannya yuk. Singkatnya begini, akuntansi keuangan itu kayak rapot semester buat dilihat orang tua. Sedangkan akuntansi manajemen itu kayak catatan strategi belajar kita sendiri buat ujian berikutnya. Contoh kasus nyata, kopi semangat, beli atau sangrai sendiri? Nah, biar nggak bingung, aku kasih contoh nyatanya ya. Bayangkan ada sebuah perusahaan kopi kekinian bernama Kopi Semangat. Suatu hari, manajer operasional bingung, kita lebih untung kalau tetap beli biji kopi dari supplier atau mending kita investasi mesin sangrai sendiri ya? Disinilah akuntansi manajemen masuk. Akuntan bakal bikin analisis yang namanya make your buy analysis. Mereka hitung harga beli dari supplier 50.000 per kilo, sedangkan kalau sangrai sendiri, biaya biji mentah ditambah listrik ditambah gaji pegawai sama dengan 35.000 per kilo. Setelah lihat data itu, manajer bisa mutusin, oke, kita investasi mesin aja, karena dalam jangka panjang kita bisa hemat 15.000 per kilonya. Tanpa data akuntansi manajemen, keputusan ini cuma bakal jadi tebak-tebakan doang. Jadi, kesimpulannya, akuntansi manajemen itu bukan soal angka mati, tapi soal gimana angka itu bisa bicara buat nentuin masa depan perusahaan. Kalian pasti pernah mikir kalau seorang akuntan itu kerjanya cuma di depan layar monitor sambil ngitung angka-angka yang nggak habis-habis. Nah, di sini aku mau ngajak kalian kenalan sama akuntan manajemen, si kompas di balik keputusan besar sebuah perusahaan. Di dalam organisasi, akuntansi manajemen itu bukan cuma tukang catat, tapi punya peran strategis. Minimal ada 3 peran utama mereka. Yang pertama, sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan. Bayangin manajer mau ngeluncurin produk baru. Akuntan manajemen bakal nyediain data, berapa biayanya, untungnya gimana, sampai risiko apa yang bakal dihadapi. Jadi, manajer nggak asal tebak-tebakan buah manggis. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian. Mereka yang bikin anggaran buat masa depan, nggak cuma bikin, mereka juga bakal mantau. Bulan ini kok pengeluaran kita bengkak. Di situ, mereka berperan menjaga agar perusahaan tetap di jalur yang benar. Yang ketiga, pengukuran kinerja. Mereka juga yang menilai apakah tiap departemen atau tim sudah mencapai targetnya. Jadi, akuntan manajemen ini kayak juri yang objektif buat kemajuan perusahaan. Tema baru digital transformation. Nah, sekarang dunia lagi berubah. Akuntansi juga ikutan glow up. Salah satu tema baru yang paling hits adalah digital transformation. Dulu mungkin kita input data manual satu-satu di Excel, tapi sekarang akuntan manajemen pakai teknologi keren kayak AI dan Big Data Analytics. Gunanya apa? Supaya kita bisa dapat laporan yang real time dan akurat banget.
Jadi, kita nggak cuma lihat apa yang terjadi kemarin, tapi bisa memprediksi tren pasar di masa depan lewat data. Prinsip etika akuntan manajemen. Terakhir, yang paling penting tapi sering dilupain, etika. Akuntan manajemen punya standar etika seperti dari IMA, yang meliputi integritas, kompetensi, kerahasiaan, dan kredibilitas. Contoh kasus sederhana. Bayangin kamu seorang akuntan manajemen. Atasanmu minta kamu mempercantik laporan biaya supaya investor mau kasih modal, padahal aslinya perusahaan lagi rugi. Kalau kamu nurutin, itu melanggar prinsip integritas dan kredibilitas. Sebagai akuntan yang punya etika, kamu harus berani nolak dan nyajiin data yang jujur, karena keputusan yang salah berdasarkan data palsu bisa bikin perusahaan bangkrut di kemudian hari. Jadi, intinya akuntansi manajemen itu bukan cuma soal angka, tapi soal strategi, teknologi, dan yang paling utama adalah integritas. Sering nggak sih kalian bingung, sebenarnya uang yang keluar di sebuah bisnis itu larinya kemana aja? Nah, sekarang aku mau ngajak kalian bedah dapur usaha fiktif namanya Kedai Kopi Amerta buat belajar klasifikasi biaya dalam akuntansi manajemen. Sebelum kita klasifikasiin, kita harus tahu dulu apa itu objek biaya. Gampangnya, objek biaya itu adalah sesuatu yang pengen kita hitung biayanya. Di Kedai Kopi Amerta, objek biayanya adalah 1 cup es kopi susu gula aren. Terus ada yang namanya keterlacakan biaya. Ini soal seberapa gampang kita menelusuri biaya itu ke produknya. Ada 2 jenis keterlacakan biaya. Yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya yang jelas-jelas nempel di produk. Contohnya biji kopi dan susu. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang ada tapi susah dihitung per produknya. Contohnya biaya sewa ruko atau listrik. Masa iya kita mau hitung listrik yang dipakai buat lampu saat bikin 1 cup kopi? Ribet kan? Oke, sekarang kita masuk ke praktik. Lihat daftar biaya di Kedai Kopi Amerta ini. Yang pertama, biji kopi dan susu. Klasifikasinya biaya langsung dan biaya variabel. Yang kedua, gaji barista tetap. Klasifikasinya biaya tidak langsung dan biaya tetap. Yang ketiga, sewa ruko. Klasifikasinya biaya tidak langsung dan biaya tetap. Dan yang terakhir, influencer marketing. Klasifikasinya non-produksi dan biaya periodik. Perilaku dan fungsi biaya. Nah, akuntansi manajemen juga ngelihat biaya dari perilakunya kalau jumlah jualan kita naik atau turun. Yang pertama, biaya variabel. Biaya yang totalnya berubah-ubah ngikutin jumlah produksi. Kalau menjual 10 cup, maka butuh 10 cup plastik. Kalau jual 100, berarti butuh 100 cup plastik. Semakin banyak cup yang terjual, total biaya variabel akan meningkat secara proporsional. Terakhir, kita bagi berdasarkan divisinya. Yang pertama, biaya produksi. Semua yang ada di dapur buat bikin produk. Terdiri dari bahan baku yaitu kopi, tenaga kerja langsung yaitu barista, dan overhead yaitu listrik mesin espresso. Kedua, biaya non-produksi yaitu biaya di luar dapur. Ada biaya pemasaran, contohnya bayar influencer buat promosi atau cetak brosur. Dan ada biaya administrasi, contohnya gaji admin media sosial atau biaya beli buku nota. Gimana? Ternyata klasifikasi biaya itu nggak seserem kedengarannya kan? Dengan tahu klasifikasi ini, pemilik Kedai Kopi Amerta jadi bisa nentuin harga jual yang pas dan nggak rugi. Sering nggak sih kalian bingung, kenapa harga sebuah barang bisa mahal banget atau malah murah banget? Nah, biasanya perusahaan pakai sistem biaya tradisional buat nentuin harga. Tapi, sistem ini punya kelemahan besar, yaitu kurang akurat. Di sistem tradisional, biaya overhead kayak listrik atau sewa gedung biasanya dipukul rata cuma berdasarkan satu ukuran aja, misalnya jumlah jam kerja atau jumlah unit yang diproduksi. Padahal kenyataannya tiap produk itu butuh perhatian yang berbeda-beda. Akibatnya, ada produk yang kelihatan mahal banget padahal enggak, dan ada yang kelihatan murah banget padahal makan banyak biaya. Inilah yang disebut dengan cost distortion.
Nah, disinilah ABC atau Activity Based Costing masuk sebagai penyelamat. Konsepnya simple, aktivitaslah yang menyebabkan biaya. Di ABC kita kenal dengan istilah cost driver. Bayangkan cost driver itu adalah pemicu atau penyebab biaya. Contoh, kalau aktivitasnya adalah menyetel mesin, maka cost drivernya adalah berapa kali mesin disetel. Kalau aktivitasnya pengecekan kualitas, maka cost drivernya adalah berapa kali jumlah inspeksi. Jadi, kita bayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Biar makin paham, yuk kita simulasiin dengan dua produk A dan produk B, dan dua aktivitas penyetelan mesin dan pengemasan. Data biaya dan aktivitas. Yang pertama, total biaya setel mesin, senilai Rp1.000.000 dengan total 10 sekali setel. Yang kedua, total inspeksi kualitas dengan total biaya Rp500.000 dan dengan total 20 kali kemas. Langkah pertama, menghitung tarif. Tarif setup 1 juta dibagi 10 kali sama dengan 100.000 per setup. Yang kedua yaitu tarif inspeksi sama dengan 500.000 dibagi 20 kali sama dengan 25.000 per inspeksi. Langkah kedua, pembebanan ke produk. Contoh penggunaan aktivitasnya sebagai berikut. Produk A 2 kali setel dan 5 kali kemas. Sedangkan produk B 8 kali setel dan 15 kali kemas. Langkah ketiga, menghitung pembebanan produk A. Setup sebanyak 2 kali dikali 100.000 sama dengan 200.000. Inspeksi sebanyak 5 kali dikali 25.000 sama dengan 125.000. Jadi total overheadnya senilai 325.000. Langkah keempat, menghitung pembebanan produk B. Setup 8 dikali 100.000 sama dengan 800.000. Inspeksi 15 dikali 25.000 sama dengan 375.000. Jadi total overheadnya senilai 1.175.000. Nah, kelihatan kan bedanya? ABC secara adil membebankan biaya sesuai penggunaan aktivitas yang sesungguhnya. Kelihatan kan bedanya? Dengan ABC, kita jadi tahu kalau produk B ternyata jauh lebih banyak makan biaya karena dia lebih sering nyusahin mesin dan butuh banyak pengemasan. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang penting banget di dunia akuntansi manajemen, yaitu Activity Based Management atau singkatnya ABM. Banyak yang bingung, apa sih bedanya ABM sama ABC? ABC itu adalah sumber datanya. Dia fokus ke gimana kita menghitung biaya produk secara akurat berdasarkan aktivitas. Sedangkan ABM itu adalah tindakan manajemennya. Kita pakai data dari ABC tadi buat ambil keputusan, mengelola aktivitas, dan bikin operasional perusahaan jadi lebih oke. Jadi, kalau ABC itu informasinya, ABM itu eksekusinya. Keduanya saling melengkapi supaya perusahaan nggak cuma tahu berapa biayanya, tapi juga tahu gimana cara menguranginya. Nah, di dalam ABM, kita bakal membagi aktivitas jadi 2 jenis utama. Ini krusial banget buat menentukan mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dibuang. Yang pertama, aktivitas bernilai tambah. Ini adalah aktivitas yang kalau kita lakukan bakal bikin produk kita makin bernilai di mata pelanggan. Yang kedua, aktivitas tidak bernilai tambah. Nah, ini adalah aktivitas yang sebenarnya nggak nambah fungsi atau nilai produk alias pemborosan. Kalau ini dihilangkan, produknya masih tetap aman. Contoh kasusnya di pabrik sepatu. Di pabrik sepatu, proses menjahit bahan jadi sepatu itu bernilai tambah. Tanpa dijahit, sepatu nggak akan jadi produk yang bisa dipakai. Yang kedua, penyimpanan barang di gudang yang terlalu lama. Pelanggan nggak peduli sepatu mereka disimpan sebulan atau sehari di gudang kan? Jadi, biaya sewa gudang dan penjagaan itu sebenarnya tidak bernilai tambah yang harus diminimalisir. Terus, gimana cara ABM bikin perusahaan lebih efisien? Caranya lewat 4 langkah manajemen aktivitas. Yang pertama, activity elimination.
yaitu menghapus aktivitas yang nggak berguna kayak ngurangin rework karena kesalahan produksi. Yang kedua, activity selection, yaitu milih aktivitas yang biayanya paling rendah tapi hasilnya maksimal. Yang ketiga, activity reduction, yaitu ngurangin waktu atau tenaga yang dipakai buat suatu aktivitas. Dan yang terakhir, activity sharing, yaitu pakai satu aktivitas buat beberapa produk sekaligus biar lebih hemat. ABM nggak cuma soal produksi aja, kita juga bisa pakai buat analisis biaya lain. Yang pertama, biaya pelanggan. Kita bisa tahu pelanggan mana yang sebenarnya ngerepotin dan bikin biaya bengkak, misalnya pelanggan yang sering banget retur barang atau minta diskon terus. Dengan ABM, kita bisa nentuin strategi buat tiap tipe pelanggan. Yang kedua, biaya pemasok. Kita bisa milih pemasok bukan cuma dari harga barangnya yang murah, tapi dari biaya aktivitasnya. Contohnya, pemasok A harga barangnya murah tapi sering telat kirim bikin kita rugi waktu. Sedangkan pemasok B agak mahal tapi selalu tepat waktu. Lewat ABM, kita bakal sadar kalau pemasok B sebenarnya lebih hemat buat perusahaan. Kesimpulannya, ABM itu ngebantu manajer buat nggak cuma fokus ke angka, tapi fokus ke proses. Dengan fokus ke aktivitas yang benar-benar penting, perusahaan bisa lebih efisien, hemat biaya, dan pastinya makin cuan. Sekian penjelasan dari aku, semoga membantu kalian lebih paham ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.